kurikulum Montessori, di mana dengan tujuan agar supaya anak-anak itu bisa mencintai pembelajaran. Pembelajaran kami ini dikaitkan dengan alam. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Rinda. Saya Aaron. Saya Aurel. Saya Fajar. Saya Putri. Saya Teni. Jadi kami akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran selama pembelajaran Montessori ini, yang dimana nanti proses pembelajarannya itu siswa itu pertama akan dibawa ke alam terbuka, kemudian diperkenalkan mengenai alam. Nah, kemudian pada saat pengenalan alam itu akan dijelaskan mengenai klasifikasi hewan dan ditunjukkan hewan secara langsung, bagaimana proses perkembangbiakannya ataupun proses hidupnya. Namun yang kami tunjukkan di sini adalah hewan serangga. Kemudian tujuan dari anak-anak itu diperkenalkan kepada alam, yang pertama itu ada menumbuhkan rasa hormat terhadap alam. Kemudian yang kedua itu membangun kesadaran lingkungan, di mana nanti anak itu kan akan diajak untuk memahami hubungan antara manusia dan alam. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan rasa ingin tahu dan keterhubungan melalui eksplorasi alam. Jadi nanti di alam itu anak-anak itu akan dilepas namun masih ada dalam satu lingkup. Kemudian yang keempat itu mengajarkan tanggung jawab. Yang kelima itu ada mendukung pembelajaran holistik. Kemudian yang keenam ada mengasah keterampilan sosial dan juga emosional. Jadi kan semua anak-anak itu nggak semua ada yang berani sama hewan serangga. Jadi dengan proses pembelajaran ini anak-anak itu akan diperkenalkan dan diharapkan kayak berani gitu pegang serangga. Kemudian yang ketujuh untuk menguatkan hubungan spiritual. Kenapa kita memilih hewan serangga? Karena berdasarkan klasifikasi hewan itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada hewan darat, air, dan amfibi. Dari kelompok kami mengambil hewan darat. Hewan yang di darat itu yang mudah ditemui atau sering dijumpai oleh anak-anak, jadi tidak menyulitkan anak-anak untuk mencari hewan tersebut. Selanjutnya dicari juga berdasarkan perkembangbiakan. Jadi nanti anak-anak juga dijelaskan ini hewan ini berkembang biak secara apa, hewan ini berkembang biak dengan apa. Tujuan peserta didik dikenalkan dengan hewan yaitu memiliki ada beberapa tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus dan tujuan pembelajaran. Dari tujuan umum sendiri, peserta didik dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap keanekaragaman hayati. Yang kedua itu bisa membangun empati dan menghargai lingkungan alam sekitar supaya peserta didik juga bisa ikut melestarikan dan menjaga. Dari tujuan khusus sendiri, peserta didik dapat mengenal ciri-ciri hewan, memahami habitat hewan tersebut, dan mengembangkan atau meningkatkan pengetahuan tentang klasifikasi hewan. Yang dengan tujuan pembelajaran sendiri, peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis-jenis hewan, yaitu tadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu ada klasifikasi hewan darat, air, dan amfibi. Selanjutnya, manfaatnya sendiri itu peserta didik dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, mengembangkan kemampuan ilmiah, membangun rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan memperlihatkan dari pembuatan serangga melalui media plastisin. Nah, di sini kami sedang membuat media yang berupa serangga dari plastisin. Yang pertama itu ada kepik. Terus yang kedua itu ulat. Masih dalam proses pembuatan. Nah, di sini adapun tujuan pembelajarannya yang pertama itu untuk meningkatkan motorik halus dalam pembuatan plastisin. Yang kedua, untuk memahami struktur dasar seperti kepala dan kaki. Alasan kita memilih Montessori adalah untuk menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung, dan plastisin memberikan simulasi sensorial yang melibatkan indera sentuhan. Contohnya seperti ini. Contoh lainnya Oke, untuk evaluasi dari kurikulum Montessori kami menggunakan yang non-tes. Nah, itu tuh
meliputi dari observasi. Jadi guru itu mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ada menghasilkan karya. Jadi peserta didik bakal menghasilkan karya dan itu akan dinilai oleh guru. Kemudian nanti ada melihat dari kemampuan anak. Dari observasi itu guru melihat kemampuan anak sampai mana dan diukur. Lalu ada kemajuan anak. Jadi guru akan mencatat kemajuan yang dilakukan oleh anak setiap peserta didik. Lalu nanti guru juga akan mendokumentasi dalam proses kegiatan pembelajaran Montessori. Lalu selanjutnya, melalui kegiatan pembelajaran Montessori ini, anak bisa mempunyai antusias dalam belajar dan semangat dalam belajar. Anak-anak itu bisa diprediksi akan sangat bersemangat karena yang pertama, media pembelajaran yang menarik. Di sini tadi menggunakan plastisin. Nah, anak-anak pastikan suka menggunakan plastisin karena bisa disentuh, dibentuk, dan warnanya menarik karena teksturnya lunak dan lebih mudah dibentuk-bentuk mau seperti apa. Lalu yang kedua ada eksplorasi kreatif. Nah, anak-anak ini bisa membuat serangga. Tadi yang dibuat dalam bentuk serangga sesuai dengan imajinasi mereka. Jadi mereka berasa ingin bermain sambil belajar. Lalu yang ketiga, belajar sambil praktik. Nah, anak-anak lebih suka belajar dengan cara mencoba langsung, seperti membentuk plastisin daripada hanya mendengarkan. Daripada hanya mendengarkan guru ceramah, anak-anak lebih baik diberikan tugas atau proyek berupa seperti plastisin yang bisa dibentuk-bentuk. Lalu rasa pencapaian mereka akan merasa bangga ketika berhasil membuat serangga itu. Mereka akan merasa senang, puas dengan hasil yang mereka buat. Lalu yang kelima, bentuk serangga. Bentuk serangga ini bisa memilih serangga apa yang mau mereka buat. Sebagai contoh tadi ada serangga seperti kumbang. Nah, apa yang mau mereka pelajari itu sehingga menjadi lebih menyenangkan. Nah, reaksi anak bisa terjadi, kemungkinan anak-anak itu bisa penasaran, rasa penasaran yang tinggi, dan mereka mencoba untuk membuat serangga dengan bentuk sebaik mungkin, dengan bentuk semirip mungkin dengan serangga yang ada di dunia nyata. Lalu mereka akan asyik bermain plastisin dan saling menunjukkan hasilnya dengan teman-temannya. Yang terakhir, beberapa mungkin minta waktu tambahan karena ingin mencoba membuat bentuk yang lain. Dalam kegiatan ini pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan dan membuat anak-anak lebih aktif. Jadi anak-anak tidak bosan dan tidak akan ketinggalan pelajaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.